Yang ketiga, bahkan qad yusgilul abna'ul walidaini an taatillah. Kadang bahkan anak-anak itu menyibukkan kedua orang tuanya dari berbuat taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan mengurus anak, ya. Tersibukkan ibu-ibu mengurus anak, ya. Makannya, ininya, itunya, tersibukkan dengan itu. Ya. Hingga salat 5 waktunya terlambat, ya. Terlambat, ya. Seperti itu. Tersibukkan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Para mufassirin mengatakan an dzikrillah itu as-shalawatul khams. Itu salat 5 waktu, ya. Dzikrillah itu salat 5 waktu. Jadi gara-gara menemani anak, membawa anak main ataupun mengurusnya, tapi melalaikan dari kewajiban pokoknya, yaitu apa? Salat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika. Barang siapa yang melakukan hal itu, terlalaikan dengan anak-anak atau dengan harta. Dengan harta. Banyak orang yang terlalaikan dengan harta. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya warung, punya toko, ya gitu ya. Kalau adzan berkumandang, itu udah anehnya itu para pembeli itu datang itu pasti. Ada dak payu, terutama maghrib karena waktunya sempit, ya, itu pada datang. Barijeng beli bawang 500-an gitu ya, seperti itu. Dan enggak seberapa gitu ya, seperti itu. Ya. Ini atau yang bekerja pas pekerjaan nanggung itu pas adzan berkumandang juga, ya. Ya misalkan asar, nanggung. Kalau misalkan tukang, ya. Kalau harus bersih-bersih dulu, nanggung gitu. Harus pakai baju yang bersih dulu untuk ini, nanggung, ya. Jadi ada ini. Atau orang yang meeting, ya, rapat, musyawarah perusahaannya. Pas adzan berkumandang, ini ketok palu, ini masih lagi seru-serunya. Ngadadak seru ketika adzan berkumandang itu. Wah, ini sok atuh buru, kira adzan, buru, dan sebagainya. Jadi ini apa, melalaikan, ya. Orang yang membuka jasa, customer datang ketika adzan berkumandang, ya. Maka wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, artinya mengutamakan melayani customer, mengutamakan melayani pembeli, mengutamakan urusan dunianya gitu, ya. Rapat dan sebagainya, apapun itu, apalagi yang bukan hal itu. Kan dari gogoleran, scroll HP, apalagi yang gitu, ya. Apa yang gitu? Ini ada manfaat untuk dunia, ya, istilahnya tuh, ya. Ya, untuk nancari nafkah, bekerja kan ada manfaat dunia juga efeknya. Apalagi yang lagi baring-baringan dan sebagainya itu, melalaikan adzan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mungkin di dunia mendapatkan, ya, imbalan, mungkin mendapat keuntungan karena melayani, tidak menyetop, tidak menutup tokonya dan sebagainya, tetapi apa? Mereka itu adalah orang-orang yang rugi hakikatnya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian,
wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Menjadi musuh. Ya, menjadi musuh. Kita berupaya sekuat tenaga untuk anak istri segala macam, ya, terutama bapak-bapak ya. Segala macam untuk apa? Kata orang Sunda, gernawan, anak pamajikan, ya. Anak dulu baru pamajikan ya. Untuk anak pamajikan segala rupa, seperti itu. Bahkan mungkin mengorbankan kesenangannya untuk apa? Anak istri, kan seperti itu. Bagaimana para pejuang nafkah itu ya, yang bekerja itu luar biasa ya, yang dengan kerja kerasnya, dengan kerja kasarnya dan sebagainya. Ada yang naik ke atas ke apa namanya, ke tiang-tiang gitu, ada yang dilepas pantai, ada yang di jalan-jalan untuk apa? Untuk nafkah, kan seperti itu. Ya. Menunda mereka makan di pinggir jalan saja, mereka mengirit untuk apa? Untuk supaya upahnya itu lebih banyak ya, untuk dibawakan ke anak istrinya. Tapi ternyata anak istri yang diutamakan itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Bagi kalian. Fahadharuhu, maka berhati-hatilah mereka. Ini ayat ini berkaitan, kata Ibnu Abbas, adalah haula rijalu min ahli Makkah aslamu wa arada an yuhajiru. Ada orang-orang dari kalangan ahli Makkah, penduduk Makkah, yang mereka Islam, mereka ingin berhijrah juga ke Madinah. Maka istri-istri dan anak-anaknya itu melarang mereka, menghalangi, atuh kumaha ditinggalkan mah, kan gitu ya. Mereka mengatakan, sobarna ala islamikum, kami telah sabar terhadap Islam kalian, ya, sabar. Tapi falana nasbiru ala firaqikum, tetapi kami tidak bisa sabar kalau ditinggalkan oleh kalian. Ini anak dan istri menghalanginya, dan ini berat bagi seorang suami, betul nggak? Berat bagi suami. Ya, jadi seorang suami yang berangkat ke pekerjaannya dengan apa namanya, menyisakan permasalahan di rumahnya, itu di kantornya tidak berprestasi, nggak hulang-hulang kunawan. Terus atau tong dibawa masalah di imah, tong dibawa ke kantor, tapi kebawa, kan seperti itu. Ya, itu pengaruh sekali anak istri. Ya, orang lagi ribut dan sebagainya. Atau suami pergi ya, mau main-main yang bukan mencari nafkah, tetapi istrinya cemberut, gitu, dah kepikiran gitu, nggak akan senang ya, mau ketemu teman-temannya, tapi istrinya seperti tidak ridho ya gitu. Kenapa enggak ngajak atuh? Ayo atuh orang ngajak. Itu mah enggak niat, salah deui gitu ya. Kenapa enggak ngajak? Ayo tuh kita berangkat. Itu mah enggak niat dari awal. Serba salah. Akhirnya pergi. Pergi kepikiran. Mungkin waliyadzubillah di mobilnya terjadi sesuatu karena kepikiran, atau di motornya terjadi sesuatu, kan seperti itu. Ini anak dan istri sangat berpengaruh. Kemudian apa yang dilakukan waktu itu kepada penduduk Makkah itu? Fa'atauhum wa tarakul hijrah. Maka si laki-laki itu, banyak orang-orang di antara mereka yang mengikuti kehendak istrinya. Jangan hijrah. Ya. Jadi tidak hijrah. Jadi orang-orang para sahabat waktu itu ada yang banyak yang tidak hijrah, penduduk Mekah, karena apa? Dilarang oleh istri dan anak-anaknya, dipuntangan, dihalang-halangi. Ini adalah musuh, ya, musuh. Jadi kalau berbahagialah bapak sekalian kalau istri dan anak kita itu mendukung, mau ngaji, mendukungnya, menyiapkannya, atau ikut pengajian, mau melakukan ini itu apa? Tapi kalau mau, ini ada kelebihan dana nih, kita infakkan, lebar. Kata istrinya, lebar, makanya tong beja-beja. Ya, itu menjadi musuh ya. Fahdaruhu, maka hati-hatilah dengan mereka.
Kemudian dalam kita dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam al auladu majdamatun wa majdamatun mabkhalatun. Anak itu menjadikan sumber, menjadi penyebab, jadi pengecut, menjadi penyebab bakhil gitu ya. Bapak-bapak mungkin lagi mudanya dulu ya, kerbujangan. Kalau ada orang yang menantang Bapak di sini, ya mungkin akan melawannya, ya melawannya, lawan lah, gitu ya. Kalau bapak-bapak lagi naik motor, gitu ada orang yang menyalip, wah diperik sampai ke ini. Tapi tatkala bapak-bapak mungkin sudah mempunyai anak 1, 2, itu mulai redup, ya keberanian itu, dek dilawan. Dia ngarah ke budak orang kan gitu ya, takut anak kita diganggu, oh iya anak si anu kan gitu, jadi redup ya. Jadi di itu juga ada yang membalap, baiklah kenwe sabar gitu ya, ya seperti itu, karena membuat apa namanya, membuat pengecut, membuat jadi takut. Kita itu berbeda. Kalau dulu Pol nyali itu lagi masa muda, lagi bujangan gitu ya, itu sekarang itu apa namanya, semakin redup. Majdamah di sini ya khufu minal jihadi khosyatal maut. Takut di sini, takut majdamah ini jadi pengecut, takut dari jihad karena takut mati. Ya, takut mati. Ya. Ya, kalau berjihad ima hidup, ima mati kan gitu. Ima kembali juga belum tentu utuh ya. Belum tentu utuh juga. Seperti itu. Nah, kalau saya mati, lantas anak dan istri gimana? Kan gitu. Jadi ingatannya kepada anak, istri. Istri saya juga masih cantik kan nih. Nah, gitu, lebar kan gitu. Ya. Wa mabkhalatun, dan juga membikin apa? Kikir, pelit gitu. Jamtani anis sadaqati min ajli infaq ala atfalihi. Menghalangi dari bersodakoh karena harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Mau ngasih canceling buat bekal besok kumahanya kan gitu terjadi gitu ya, mau ngerogoh saku, ingat kepada anaknya gitu ya, seperti itu ya. Jadi membikin bakhil ya, membikin bakhil itu fitnah. Apakah kita bisa mengendalikannya atau tidak?